Bacaan kita pada saat ini kita akan renungkan di bawah sebuah tema seragam, yaitu bagimu terbit terang abadi. Bagimu terbit terang abadi. Tomatuangku syasulu solanasang, dibandingkan pada kehidupan masa lampau yang dahulunya terbiasa hidup dalam kegelapan tanpa lampu, maka sekarang bisa dikatakan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa lampu. Tongan raka? Tongan. Dolonanya mak bangki apakah? Pelita digunakan untuk penerangan di malam hari. Mate mo lampu. Maneme sajam telepon di PLN. Makarena Mateo. Maneme sajam mati gaya mi anak muda karena tidak ada jaringan dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya yakin bahwa di antara kita yang hadir pada saat ini tidak ada yang mau hidup dalam kegelapan karena tidak ada lampu. Bahkan mungkin sekarang ada anak-anak, ada mamanya yang mengatakan, tak bisa mama mati lampu. Toh biasa. Nah, kadangkala memang kita sudah tidak bisa hidup tanpa lampu karena kita sudah menikmati ternyata ada berbagai keuntungan, ternyata ada berbagai hal-hal yang baik yang kita rasakan kalau lampu menyala. Di keadaan misalnya dok jongo Kak Johan karena ada lampu. Kalau tidak dengan lampu, ambil tiada kita Kak Johan raka dong mindar. Ada banyak kebaikannya. Nah, dalam kehidupan bangsa Israel dalam masa pembuangan di Babel, akibat dosa mereka pada saat itu, kemudian mereka diperhadapkan pada berbagai macam penderitaan dan kesengsaraan, sehingga kehidupan mereka pada saat itu disimbolkan dengan kegelapan. Jelas dalam bacaan kita bahwa mereka ditinggalkan dan dibenci, tidak disinggahi oleh seorang pun. Negeri mereka penuh dengan kekerasan, kebinasaan, dan keruntuhan daerah mereka. Mereka hidup pada saat itu sebagai umat yang lemah, sebagai umat yang ditindas. Mereka hidup di bawah kekuasaan orang Babel. Namun ternyata lewat teks bacaan kita pada saat ini, di balik penderitaan, di balik kesengsaraan yang disimbolkan dengan kegelapan itu, ada pengharapan yang dijanjikan bagi mereka, bahwa ternyata di tengah-tengah kegelapan hidup mereka pada saat itu akan hadir sebuah terang yang abadi di atas mereka dalam bacaan kita, sehingga kehidupan mereka yang dahulunya ini tertindas, kehidupan mereka yang dahulunya sengsara karena hidup di bawah kekuasaan Babel, kemudian dijanjikan terang yang abadi yang akan hadir di atas mereka, sehingga kemudian kehidupan mereka yang dahulunya menderita akan mengalami perubahan yang besar. Mereka yang dahulunya dibenci dan dipandang hina, mereka yang dahulunya dipandang rendah dan menjadi umat yang pada saat itu mungkin tersisihkan, tetapi setelah ada janji pengharapan, mereka akan menjadi umat yang dihormati. Mereka yang dahulunya hidup dalam kesengsaraan, mereka yang dahulunya hidup dalam penderitaan, kemudian akan diberi kemakmuran. Kekerasan dan kebinasaan mereka pada saat itu akan segera berlalu. Dalam bacaan kita di ayat yang terakhir dikatakan bahwa kaum yang kecil akan menjadi yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan akan menjadi penerang yang abadi, sehingga hari-hari perkabungan yang disebut kegelapan itu akan berakhir. Nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel sebagai pengharapan dan sukacita besar yang akan dinyatakan Allah dalam kehidupan mereka. Sebab itu
dalam janji tentang terang abadi yang akan mengubahkan hidup mereka, ternyata ada sesuatu yang juga mesti dan harus dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dalam menanti janji terang abadi itu, bangsa Israel harus bangkit dan juga menjadi terang sambil menantikan janji Allah yang telah disampaikan kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dalam tahun liturgi kita berada pada Minggu Advent yang ketiga, yang juga biasa disebut sebagai Minggu Sukacita. Sukacita dalam pertobatan. Itu berarti bahwa sebagaimana bangsa Israel telah diperintahkan untuk bangkit dan menjadi terang bagi orang banyak, maka kita sekalian, saya dan Bapak Ibu saudara-saudari yang juga adalah orang percaya, kita diperintahkan untuk bangkit dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itu kita diberikan nasihat untuk mengalami sukacita dan pertobatan dalam melanjutkan kehidupan kita ke depannya. Mengakhiri khotbah saya pada saat ini, saya mau bertanya, ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Ada, puji Tuhan. Karena itu di Minggu Sukacita ini, jangan sampai kemudian itu kita rusak dalam perspektif kita bahwa ternyata dalam minggu ketiga itu untuk menyambut Natal kita harus harus sibuk mempersiapkan kue Natal. Kita harus sibuk mempersiapkan seragam keluarga, sibuk mempersiapkan minuman berdos-dos. Tapi ternyata ada perlu yang kita perbaiki, yaitu sudah adakah sukacita dalam diri kita? Sudah adakah sukacita dalam keluarga kita? Sudah adakah sukacita dalam persekutuan kita? Jangan sampai sukacita itu kita rusak dengan keinginan-keinginan kita yang hanya sebentar saja, tetapi sukacita itu harus nampak lewat kehadiran kita yang mampu membawa terang bagi orang lain di sekitar kita. Orang yang padanya ada terang pasti juga mampu menjadi terang bagi orang lain. Toh, tidak mungkin kita mau membagikan sesuatu kepada orang lain lalu ternyata kita tidak mempunyai hal itu. Tentu nanglah kita todolo terang baru kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Karena itu orang yang padanya ada terang pasti mampu menjadi terang bagi orang lain. Orang yang padanya telah terbit terang yang abadi itu pasti menjadikan ibadah sebagai prioritas. Karena itu jangan mengatakan bahwa saya sudah menjadi dalam kehidupan saya ada terang, saya sudah menjadi orang-orang yang mampu menaburkan terang, tetapi ternyata kalau ada ibadah persekutuan kau tidur di rumahmu. Jangan mengatakan bahwa saya hidup dalam terang kalau ternyata ada ibadah malekilako bela, malekilako galung dan lain sebagainya. Karena itu menjadi terang mesti juga nampak dalam keberadaan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, mari mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Ada amin? Amin firman Tuhan.